Halo, Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Fitri Ratna Safira dengan NPM 205210006, program studi PGSD semester 3. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah pendidikan IPA kelas rendah. Kali ini kita akan membahas tentang metode pembelajaran inquiry. Sebelum saya melanjutkan pembahasan, apakah kalian tahu apa itu pembelajaran inquiry? Nah, mari kita belajar bersama-sama. Pengertian pembelajaran inquiry. Pembelajaran inquiry adalah metode pembelajaran yang mempersiapkan siswa pada situasi untuk melakukan eksperimen sendiri, sehingga dapat berpikir secara kritis untuk mencari dan menemukan jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Model pembelajaran ini akan membuat siswa lebih banyak berdiskusi untuk memecahkan masalah. Model pembelajaran ini cocok untuk pembelajaran IPA, karena siswa dituntut untuk meneliti suatu hal yang lebih kritis. Di sini, guru hanya menjadi fasilitator yang membimbing siswa untuk menentukan permasalahan yang diberikan. Secara umum, ada dua jenis pembahasan inquiry, yaitu model pembelajaran inquiry terbimbing dan pembelajaran inquiry bebas. Menurut para ahli, menurut Gulo dalam Al-Tabani menyatakan strategi inquiry berarti suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, dan analisis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuan-penemuannya dengan penuh percaya diri. Menurut At-Tabani, inquiry merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran berbasis kontekstual, pengetahuan, dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta, melainkan hasil dari penemuan sendiri. Ciri-ciri pembelajaran inquiry. Menurut At-Tabani, pembelajaran inquiry memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama, pembelajaran inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan untuk dapat menumbuhkan sikap percaya diri. Yang ketiga, tujuan dari pembelajaran inquiry yaitu mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Kelebihan pembelajaran inquiry, yang pertama, pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang, sehingga melalui pembelajaran ini dianggap jauh lebih bermakna. Yang kedua, pembelajaran ini dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya mereka. Yang ketiga, pembelajaran ini merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Dan yang keempat, keuntungan lain yaitu dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Artinya, siswa yang memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar. Kekurangan pembelajaran inquiry. Yang pertama, sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Yang kedua, sulit dalam merencanakan pembelajaran oleh karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Yang ketiga, kadang-kadang dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang sehingga sering guru sulit menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pembelajaran, maka strategi ini tampaknya akan sulit diimplementasikan. Langkah-langkah kegiatan inquiry. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, mengamati atau melakukan observasi. Yang ketiga, menganalisis dan menyajikan hasil dalam tulisan, gambar, laporan, bagan, tabel, dan karya lainnya.
Dan yang keempat, mengkomunikasikan atau menyajikan hasil karya pada pembaca, teman kelas, guru, audiens yang lain. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga ada sedikit ilmu yang bermanfaat. Bila ada kekurangan dalam penyampaian atau penulisan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.